Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Pak Dadan kabarnya? Alhamdulillah sehat PR. Gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah saya juga sehat Pak Dadan. Kalau tidak salah hari ini Pak Dadan mau melakukan demonstrasi kontekstual untuk modul 2.1. Ya, betul. Tentang coaching ya. Ya, supervisi coaching. akademik. Ya, betul. Bagaimana Pak Dadan? Sudah siap? Insyaallah siap. Nah, kira-kira nih Pak Dadan, persiapan apa yang dilakukan untuk proses coaching ini? Untuk persiapan, pertama saya menggunakan alur tirta. Ya. Yang kedua hadir secara penuh. Dan ketiga mengadakan pertanyaan berbobot kepada coaching. Jadi Pak Dadan sudah mempersiapkan yang pertama untuk coaching ini menggunakan alur tirta. Betul. Kemudian yang kedua hadir secara penuh. Ya. Yang ketiga menyiapkan pertanyaan berbobot. Betul. Nah, baik Pak Dadan, ini persiapan yang sangat bagus sekali. Mudah-mudahan nanti lancar ya untuk Amin. proses coachingnya. Ya. Jadi udah siap, bisa dimulai sekarang? Siap. Silahkan mangga Pak Dadan untuk melakukan coaching dengan Ibu Heni. Halo, assalamualaikum Pak Dadan. Halo, waalaikumsalam Bu Heni. Hari ini baik ya Pak Dadan. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Heni sebaliknya? Sebetulnya saya ada sedikit mengganjal ya Pak Dadan. Ada sedikit permasalahan ya, biasa di kelas begitu Pak Dadan. Kalau bisa permasalahannya apa? Masalahnya mungkin ya sekitar peserta didik gitu ya. Jadi yang asalnya kan saya di kelas 1 ya, saya mengajar di kelas 1 Pak Dadan. Siswa saya sekarang alhamdulillah banyak gitu. Jadi saya tuh kan kalau tahun ke belakang itu siswanya agak sedikit gitu. Jadi saya untuk mengelola kelas itu sudah saya kuasai gitu. Tapi sekarang karena siswanya lebih banyak, jadi saya agak wah juga gitu menghadapi anak-anak. Jadi tujuan Bu Heni ke menghadap ke saya atau mau ngobrol dengan saya, berarti tujuannya siswanya melebihi dari yang tahun kemarin. Iya. Jadi permasalahannya yang detail itu apa tuh? Kalau bisa dijelaskan ke saya. Iya. Tentu saja kan kalau kelas 1 itu difokuskan pada calistung ya, membaca, menulis dan berhitung. Kalau tahap menulis, anak kan bisa meniru ya. Tapi dalam tahap membaca, jadi harus ada tingkat sering ya gitu. Kalau anak membaca itu harus sering, harus terus dilakukan secara kontinu. Sedangkan untuk kalau jumlah siswa banyak itu saya memakan waktu banyak. Jadi mungkin untuk pelajaran yang lainnya jadi terseret-seret gitu Pak Dadan. Kalau pengalaman saya di tahun lalu itu setiap pas mau masuk kan ada ini ya, ada praktek literasi. Ya, itu saya lakukan dan kebiasaan saya setelah mau pergantian dari pelajaran satu ke pelajaran berikutnya saya selalu menyelipkan itu membaca. Tapi kalau siswanya banyak seperti ini agak sulit juga, seperti sudah saya katakan tadi. Jadi peralihan dari pelajaran satu ke yang lain itu terseret-seret gitu Pak. Jadi siswa itu membacanya agak menurun kualitasnya dari tahun-tahun kemarin. Jadi permasalahannya itu kualitas membaca siswa menurun dikarenakan siswa ataupun lebih banyak dari tahun ke belakang. Nah, adakah ya langkah-langkah yang sudah diambil nih sama Bu Heni sekarang ini untuk meminimalisir siswa supaya semuanya bisa membaca, supaya tercover semua siswa tersebut? Oh iya. Saya kalau yang sudah dilakukan itu sebetulnya masih dalam tahap kebingungan juga ya Pak Dan. Sudah saya katakan tadi, biasanya saya melakukan di awal, terus di pergantian, terus lagi nanti pas mau pulang saya melakukan itu. Jadi yang sudah dilakukan itu saya belum melakukan. Jadi saya pernah melakukan itu, ternyata terseret-seret. Jadi itu solusinya kurang tepat juga gitu Pak Dan. Jadi intinya masalah itu waktu ya waktunya jadi kurang, tidak cukup gitu Pak Dan. Terus berarti hambatannya dalam hambatan ini supaya siswa ini adalah waktu ya, karena siswa terlalu banyak itu menjadi hambatan. Salah satu. Berarti untuk rencana ke depan nih, rencana Ibu supaya siswa meskipun siswa banyak tapi tercover apa rencananya nih?
Rencananya mungkin saya harus menghadap ya kepada kepala sekolah. Rencananya saya ingin mengundang orang tua siswa dengan izin kepala sekolah, dengan memberikan surat undangan kepada orang tua siswa khusus kelas 1 Pak Dan. Rencananya seperti itu supaya orang tua juga di rumah ikut membantu lebih optimal gitu, karena keadaannya di sekolah seperti ini, siswanya banyak, jadi untuk pembelajaran khusus membacanya itu, sedangkan kan kalau kelas 1 itu dasar membaca itu. Ya, berarti intinya Bu Heni itu berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga warga sekolah ya, umumnya udah bagus. Seperti itu, ya, itu. Untuk rencana ke depan nih, Ibu gimana? Rencana saya ke depan, rencana saya ingin berkolaborasi dengan pertama di sekolah dulu ya, dengan kepala sekolah, kemudian saya rencananya ingin mengundang orang tua siswa kelas 1 supaya lebih aktif lagi di rumah, membimbing putra putrinya, membantu saya di sekolah, karena kan di sekolah cuma sebentar ya Pak Dan ya, waktunya dari pagi sampai mungkin jam 1 gitu, sedangkan kalau di rumah banyaklah waktu untuk diluangkan. Kalau anak lagi bermain juga bisa diselipkan begitu sama orang tuanya. Ya, mungkin seperti itu rencana saya. Berarti intinya berkolaborasi dengan warga sekolah, diantaranya kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga orang tua. Yang paling inti adalah orang tua sebab siswa, waktunya gitu. Masih panjang di rumah itu. Itu. Nih menurut Ibu ukuran keberhasilan untuk siswa tersebut bagaimana nih? Maksudnya keberhasilan sebelum saya melakukan atau sesudah melakukan? Kalau sesudah saya melakukan, insya Allah ya saya, kalau rentangnya misalkan kalau rentang dari 1 sampai 5 insya Allah lah di 4 ya. Targetnya saya 1 semester ini di 4, tapi semester nanti kenaikan kelas dari kelas 1 sampai ke kelas 2 targetnya harus 5 tentu saja. Alhamdulillah. Saya tunggu nih rencana aksinya ataupun tanggung jawab Ibu untuk melakukan hal tersebut ya. Mudah-mudahan saya juga dalam melaksanakan proses ini berjalan dengan lancar, dukungan orang tuanya juga sangat antusias, sehingga apa yang saya rencanakan tercapai semua gitu Pak Dan. Amin ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan mulus dan tercapai apa hasilnya maksimal ya Bu ya. Saya tunggu rencana aksinya ataupun aksi nyatanya saya tunggu. Siap. Terus Bu, satu lagi di dalam melakukan hal tersebut atau melakukan tindakan tersebut, rencana tersebut, siapa yang dapat membantu Ibu nih? Yang paling dominan membantu supaya aksi rencana yang Ibu tadi programkan bisa berjalan mulus. Mungkin ada pihak yang membantu selain rekan sejawat. Ya sudah seperti saya katakan tadi ya, bantuan di rumah dengan kolaborasi dengan orang tua. Kalau di sekolah saya tentu saja dengan kepala sekolah dan juga tentu saja terlibat itu rekan sejawat pasti terlibat. Berarti 3 aspek ya? Iya, 3 poin. Kepala sekolah, rekan sejawat, kalau di rumah tentu saja orang tua. Yang paling dominan? Orang tua tentu saja di rumah. Ya, mudah-mudahan setelah Ibu ngobrol dengan saya ataupun percakapan ini, gimana perasaan Ibu nih? Perasaannya apakah plong? Udah mulai ada ini? Iya Pak Dan, setelah kita melakukan percakapan, alhamdulillah saya juga merasa mendapatkan solusi gitu ya untuk dari permasalahan yang saya hadapi. Dengan berbicara kita, ternyata ada jalan keluarnya. Itulah manfaat ketika kita berkolaborasi dengan rekan sejawat dan juga yang warga yang lainnya. Jadi unek ataupun beban kita berkurang sedikit lah. Ya mudah-mudahan Ibu bisa melaksanakan aksi ataupun amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maaf Bu, ini dikarenakan saya mau masuk kelas nih ya. Maaf sekali. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu atau waktu senggang. Silakan Ibu kunjungi saya lagi dan saya terbuka untuk sharing. Baik. Terima kasih Pak Dadan atas waktunya sehingga saya menjadi plong dari masalah. Terima kasih Pak Dadan. Sama-sama Bu. Bagaimana nih Pak Dadan setelah melakukan coaching tadi? Apa yang didapat nih Pak Dadan? Setelah kami melakukan coaching, alhamdulillah saya dapat pengalaman dan pembelajaran dari Bu Heni. Ternyata
Bu Heni mempunyai masalah di pembelajaran, yaitu membaca, dikarenakan apa? Dikarenakan siswanya itu kelas 1 sekarang banyak seperti itu. Jadi yang paling ini yang mengakibatkan Bu Heni siswa sulit membaca itu tidak tercover semua, yaitu karena waktu itu Pak Ed. Baik, tadi saya mengamati ya Pak Dan proses coaching Pak Dadan dengan Bu Heni. Jadi saya sebagai pengamat di sini izinkan untuk menyampaikan ya, apa yang saya lihat dengar tadi. Yang pertama, Pak Dadan sudah menggunakan alur tirta ya, sudah nampak alur tirtanya ketika melakukan coaching. Kemudian selanjutnya tadi juga Pak Dadan bagus itu ya, ada konfirmasi, jadi setiap coachingnya menyampaikan kemudian dikonfirmasi ulang sama Pak Dadan, dan itu sangat bagus sekali menurut saya. Dan kemudian apa yang ditanyakan oleh Pak Dadan juga ya, pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga dari coaching itu mengeluarkan selain dari masalahnya, keluar juga solusi dari coaching tersebut ya, itu dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pak Dadan. Jadi kalau saya menilai apa yang tadi Pak Dadan lakukan dan Bu Heni gitu ya, coaching ini sangat bagus sekali ya. Kalau di rentang nilai itu saya kasih Pak Dadan ya 90 untuk proses coaching ini. Selamat ya Pak Dadan. Terima kasih Pak Ed.